Halo semuanya, sebelumnya nama saya Jennifer Clarence, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelum saya membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial dalam masyarakat. Contohnya, hubungan guru dengan murid. Pada zaman dahulu, guru mendidik muridnya dengan secara ketat. Apabila muridnya melakukan kesalahan, bisa dihukum, bahkan dipukul dengan rotan atau sapu. Tetapi, beda dengan sekarang, guru sekarang bisa lebih santai dan juga bisa berinteraksi dengan muridnya dengan lebih cepat. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama adalah evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi, karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Contohnya, revolusi di Eropa. Pengelompokan yang kedua, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, diputuskannya kebijakan desentralisasi menjadi sentralisasi. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya, bencana alam seperti tsunami. Pengelompokan yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Yang pertama, perubahan sosial kecil. Perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Contohnya, perubahan mode pakaian. Yang kedua, ada perubahan sosial besar. Perubahan yang menyangkut seluruh masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya, pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah perubahan sosial berdasarkan perkembangan. Yang pertama, perubahan sosial progres. Perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Contohnya, meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Yang kedua, perubahan sosial regres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan masyarakat. Contohnya, terorisme atau pengeboman massal. Sekarang saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong. Yang pertama, adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Yang keempat, penduduk heterogen. Dan yang kelima, sikap toleransi. Faktor penghambat. Yang pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. 2. Pendidikan terlambat. 3. Sikap masih tradisional. 4. Nilai yang tertanam kuat. Dan juga yang kelima, prasangka terhadap hal baru. Nah, udah pada paham belum mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor yang mempengaruhinya? Kalau udah, sampai jumpa dan terima kasih.